Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, ya kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Kita harus milih antara kuliah lanjut S2, S3 atau nikah dulu. Ini kan dilematis. Dua-duanya ya penting. Nikah ya penting loh, itu luar biasa. Kuliah apalagi. Nah, kalau untuk situasiku pasnya yang mana itu dilematis. Nah, ini hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgementnya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Di dalam hidup ini sering begitu, kita berhadapan dengan itu. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3. Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemarin di Lawrence Kohlbeck sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Hari ini, era hari ini, kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Jadi ini banyak, apalagi di medsos-medsos, kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Wong ya pertandingannya paling berapa minggu sih, tapi kamu sampai kehilangan persahabatan. Bahkan ada yang, saya lupa itu yang kejuaraan kapan itu, ada yang sampai bunuh diri karena idolanya kalah. Nah, ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Jadi antara nyawa dengan sepak bola misalnya, mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu, mana yang lebih tinggi? Jadi kalian harus tahu mana menu utama, mana cemilan dalam hidup. Cemilan itu ya posisikan sebagai cemilan, jangan jadi menu utama. Kalau kalian harusnya cemilan jadi menu utama, ya jangan salah kalau kolesterolmu naik, kesehatanmu kacau. Nah, ini pelajaran prioritas. Nanti dalam hidup kalian harus mampu milih mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang nanti saja, mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak, ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas, karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Yang ketiga, ini yang menarik, teori dari Levinas. Teori yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik kepada sesama dengan etika wajahnya. Jadi kalau di Max Scheler ketemu orang itu adalah
panggilan pada kita dari orang itu untuk memberi yang terbaik padanya. Ini teori ini menarik. Karena banyak orang menganggap orang lain itu mengganggu kita untuk jadi diri kita apa adanya. Tapi justru di Levinas ini orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik. Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Jadi ini jalan kita untuk jadi orang baik. Kalau kita kadang-kadang bingung gimana ya cara jadi orang baik, posisikan saja orang lain sebagai sosok yang harus, kalau bahasanya Levinas, kita layani. Jadi begitu ketemu siapa saja, wah kok ketemu teman ini ya, di depan teman yang ini kira-kira apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini yang disebut etika wajah. Begitu wajahmu muncul di depanku, yang ada di pikiranku apa yang terbaik. Etikanya Levinas menantang egoisme kita. Nah, orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Kamu kan tidak bisa ngaku, Pak aslinya saya itu baik kok Pak, cuma tidak kelihatan saja. Tidak ono. Harus kelihatan dan itu kepada orang lain. Nah itu teorinya Levinas. Oke ya, ini menarik kalau kalian bawa ke mode hidupmu hari ini sehari-hari, termasuk di dunia maya. Jadi termasuk pergaulanmu di media sosial. Jadi mungkin di level konkret dunia nyata kita mungkin sering berperilaku seperti Levinas ini, ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah masuk dunia maya. Tapi saya tambahkan, ada lagi yang lebih penting hari ini yang perlu kita perhatikan untuk nanti diwariskan pada anak cucu kita, yaitu perilaku dan moralitas itu sendiri. Belakangan banyak hal-hal buruk, hal-hal immoral yang diwajarkan, dinormalkan. Nah ini khawatir nanti jangan-jangan generasi yang akan datang tidak kenal lagi nilai-nilai moral luhur utama yang hari ini kita junjung tinggi. Karena pelanggaran-pelanggaran norma moral kita normalkan, kita anggap biasa. Ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya menyediakan fasilitas sumber daya alam yang lestari untuk mereka, tapi juga sumber daya moralitas, nilai dan norma yang sesuai untuk mereka hidup. Jadi kata Freud itu, kegelisahan itu situasi ketika ego diancam oleh id dan super ego. Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuranku. Itu biasa, tidak apa-apa. Jangan Pak, saya sakit jiwa, jangan-jangan Pak gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, tidak apa-apa. Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua, ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety, kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan super ego, antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang,
peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah, kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya, kalian terus gelisah. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir, kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa ngontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan.